Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal biologi dengan kode 006. Untuk soal-soal di 006, bentuk soalnya berbeda dengan bentuk soal sebelumnya, di mana bentuk soal sebelumnya adalah pilihan ganda. Namun kali ini Ibu menyajikan bentuk soal hubungan sebab akibat. Karena di UTBK atau di SBMPTN, soal hubungan sebab akibat ini selalu ada. Nah, untuk menjawab soal hubungan sebab akibat, kalian harus teliti membaca perintahnya ya. Nah, misalnya yang ini di soal ini adalah kalian menjawab jawaban A jika pernyataan benar, alasannya salah, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jawabannya B jika pernyataan benar, alasannya benar, tapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang C jika pernyataannya benar dan alasannya salah. Yang D, jika pernyataannya salah dan alasannya benar. Yang E, jika pernyataan dan alasan salah. Ya, jadi ini harus dibaca dulu kalau mau menjawab bentuk soal ini. Khawatir ada yang berbeda dengan yang biasa. Ya, dengan yang biasa. Misalnya di Ibu di sini ini benar, salah. Mungkin yang D-nya bisa C dengan D mungkin bisa tertukar ya atau ditukar. Nah, jadi dibaca betul-betul perintahnya. Baik, kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 1, spirulina dapat digunakan sebagai alternatif sumber makanan di masa mendatang. Sebab spirulina adalah ganggang hijau yang mudah dibudidayakan. Nah, pembahasannya adalah spirulina itu bukan termasuk ganggang hijau. Ini salah ya. Tapi spirulina termasuk ganggang biru. Ganggang hijau dengan ganggang biru itu berbeda di tingkat kingdomnya. Kalau ganggang biru masuk ke kingdom Monera, satu kelompok dengan bakteri, masih bersifat prokariotik. Tapi kalau ganggang hijau ini termasuk alga, masuk dalam kingdom Protista ya. Jadi ganggang hijau dengan ganggang biru itu beda jauh perbedaannya. Ganggang biru Monera, kalau ganggang hijau Protista. Ganggang biru belum punya membran inti sel atau prokariotik, ganggang hijau sudah bersifat eukariotik. Nah, spirulina ini memang banyak dikulturkan ya. Jadi diperbanyak dengan cara kulturisasi, perbanyaknya untuk diproduksi secara besar-besaran untuk dijadikan sebagai alternatif makanan yang baru. Kenapa diproduksi besar-besaran? Karena memang spirulina ini mengandung protein dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, sehingga tadi bisa dijadikan alternatif makanan yang baru. Bagi mikroorganisme yang diperbanyak dengan cara dikulturkan, kemudian dijadikan alternatif makanan baru, itu dikenal dengan PST atau protein sel tunggal. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya spirulina saja yang PST itu. Masih banyak mikroorganisme yang lainnya. Contohnya adalah yang terkenal chlorella. Nah, kalau chlorella itu masuk ganggang hijau ya. Jadi nomor 1, yang ini betul pernyataannya, tapi alasannya salah. Jawabannya C. Nomor 2. Penggunaan pestisida DDT dapat menyebabkan dapat membahayakan makhluk hidup, termasuk manusia. Sebab DDT bersifat stabil di lingkungan, akumulatif,
dan dapat larut dalam lemak. Ya, DDT diklorodipenyl trichloroethan ini adalah bahan kimia yang banyak dijadikan sebagai pestisida ya, oleh manusia. Nah, penggunaan pestisida ini ternyata berbahaya, mencemari lingkungan karena sifatnya si DDT ini tidak mudah larut dalam lemak. Jadi kalau masuk dalam tubuh dia tidak akan larut, tapi dia mengakumulasi atau terjadi penumpukan. Bahkan karena tadi ini dia tidak bisa larut, maka dia tidak bisa terurai di dalam tubuh. Akibatnya tadi menumpuk atau terakumulasi yang akan membahayakan bagi jaringan tubuh. Nah, kalau di jaringan tubuh ini ada zat yang tidak diharapkan, maka akan menyebabkan inhibitor, bersifat sebagai inhibitor, penghambat kerja enzim. Akibatnya terjadi gangguan pada tubuh manusia, bahkan bisa menyebabkan kanker. Oleh karena itu, DDT ini bisa bersifat sebagai karsinogenik. Jadi yang nomor 2 pernyataannya betul, alasannya juga betul. Jadi jawabannya A. Nomor 3. Biji yang terbentuk pada tumbuhan monokotil bersifat haploid, sebab tumbuhan monokotil hanya memiliki biji berkeping satu. Pembahasannya adalah komponen yang ada di biji itu sudah ada embrio dan endospermnya. Berarti kalau biji ada embrio dan ada endospermnya, embrio itu merupakan hasil fertilisasi. Nah, embrio itu bakal individu baru kan, hasil fertilisasi antara inti generatif atau inti sperma 1 dengan sel telur. Berarti kalau ada inti generatif, inti sperma dengan sel telur, ini sifatnya sudah diploid karena sel telur haploid N. Inti generatif, inti sperma 1 N. Haploid berarti bersifat diploid bukan haploid. Nah, di biji selain ada selain ada embrio, juga ada endosperm. Demikian juga dengan endosperm. Endosperm itu hasil fertilisasi antara inti generatif 2 atau inti sperma 2 dengan inti kandung lembaga sekunder. Berarti N dengan N juga, haploid dengan haploid juga. Maka maka endosperm yang ada di biji pun sudah bersifat 2N atau diploid ya. Endosperm itu sebagai cadangan makanan bagi embrio di mana embrio akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Jadi yang pernyataan ini salah, harusnya diploid. Sebab tumbuhan monokotil hanya memiliki biji berkeping satu. Ya, betul. Namanya saja monokotil. Mono artinya satu. Kotil, Cotyledoneae. Nah, kepingan. Jadi berkeping satu. Oleh karena itu, nomor 3 jawabannya salah benar. Berarti yang D. Nomor 4. Lazarus Palanjani adalah ilmuwan pendukung teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Aristoteles. Sebab percobaan Lazarus Palanjani membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Lazarus Palanjani itu adalah pendukung teori biogenesis. Dia justru menentang teori abiogenesis. Nah, berarti yang ini salah. Bahkan percobaannya itu hampir mirip dengan percobaannya John Needham, yaitu sama-sama percobaan yang menggunakan air kaldu, kemudian direbus, ada yang ditutup, ada yang dibuka. Tapi hasilnya berbeda. Pada John Needham yang ditutup itu masih ada mikroorganisme, sehingga mengatakan bahwa John Needham ini mengatakan bahwa si makhluk hidup itu
berasal dari makhluk hidupnya berupa mikroorganisme berasal dari air kaldu. Nah, dia tidak sependapat. Maka dia melakukan percobaan yang sama. Dan hasilnya pun berbeda. Yang tertutup di Lazarus Palanjani, air kaldu yang ditutup itu tidak terdapat mikroorganisme. Sehingga dia mengatakan bahwa ternyata mikroorganisme bukan berasal dari kaldu, ya. Nah, jadi hasilnya berbeda. Tapi setelah dicari, kenapa bisa berbeda? Nah, John Needham mungkin si alat-alatnya tidak disterilkan sehingga masih memungkinkan ada mikroorganisme yang masuk, yang ada, yang terbawa. Nah, tapi kalau Lazarus Palanjani itu alat-alatnya disterilkan dulu. Nah, kemungkinannya itu. Sehingga Lazarus Palanjani ya tadi pendukung teori biogenesis. Kalau John Needham kan tadi berasal dari kaldu, berarti mendukung teori yang abiogenesis. Berarti yang nomor 4 abiogenesis salah. Percobaan Lazarus dibuktikan makhluk hidup berasal dari benda tak hidup, salah. Keduanya salah, ya. Harusnya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Yang nomor 4E. Nomor 5, semua sel berasal dari pembelahan sel sebelumnya. Sebab sel merupakan satuan struktural dan fungsional dari kehidupan. Ya, menurut teori biogenesis yang sekarang ini diakui bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Berarti sel juga berasal dari sel yang sebelumnya. Nah, kemudian sel itu merupakan bagian struktural dan fungsional kehidupan. Di dalam sel itu terdapat bagian-bagian. Ada mitokondria, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, badan Golgi, bahkan ada membrannya, membran sel, ada dinding sel, ya. Nah, berarti sel itu memiliki bagian-bagian lagi. Nah, karena memiliki bagian-bagian lagi, maka sel bisa disebut sebagai kesatuan struktural. Nah, kemudian bagian-bagian itu punya fungsi masing-masing. Ribosom untuk sintesa protein, mitokondria tempat terjadinya respirasi sel. Nah, berarti si yang struktural itu tadi memiliki fungsi masing-masing, berarti termasuk kesatuan fungsi fungsional. Nah, oleh karena itu, sel berasal dari ini tadi sudah betul, sel merupakan struktural dan fungsional kehidupan. Maka jawabannya adalah ini betul, dan masih ada kaitannya. Sehingga jawabannya adalah A. Nomor 6. Gametogenesis adalah peristiwa pembentukan gamet yang menghasilkan kromosom diploid. Dalam peristiwa gametosis terjadi pembelahan meiosis di dalam testis dan ovarium. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa tadi ini ada inti generatif 1 sperma, sel telur N gitu kan tadi. Nah, maka gametogenesis menghasilkan bentukan gamet. Gamet itu gamet jantan, gamet betina. Sel sperma, sel ovum menghasilkan kromosom yang diploid. Bukan kan? Diploid itu hasil penggabungan gamet. Maka kalau gametnya sifatnya masih haploid, bukan diploid. Nah, dalam peristiwa gametogenesis terjadi pembelahan meiosis di testis dan ovarium. Ya, laki-laki tempat pembentukan gamet jantannya, sperma adalah di testis, dan betina, perempuan, pembentukan sel telurnya terjadi di ovarium. Berarti tadi ini salah betul. Maka jawabannya adalah D. Kemudian nomor 7. Asam nukleat merupakan unsur genetik penentu sifat virus. Sebab asam nukleat virus adalah DNA yang merupakan penyedia asam amino dan sintesa protein.
Asam nukleat merupakan unsur penentu sifat virus. Ya, ini betul ya. Jadi virus itu memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Jadi salah satu. Berarti betul. Nah, yang ini nukleat virus adalah DNA. Ini pernyataan ini nih yang membuat salah. Harusnya asam nukleat virus adalah DNA atau RNA. Ya, dan merupakan penyedia asam amino di dalam sintesa protein. Tidak, virus itu hanya bisa hidup, hanya bisa melakukan asam nukleatnya ini berarti berupa materi genetik. Materi genetiknya itu terjadi diperbanyak dengan cara replikasi. Nah, replikasi pada virus, perbanyakan DNA virus hanya terjadi pada sel yang hidup. Jadi asam amino itu bukan di asam nukleatnya si virusnya ya. Nah, jadi yang ini sudah betul, yang ini salah. Berarti betul salah. Jawabannya C. Nomor 8. Jumlah urin ikan yang hidup di laut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah urin yang hidup di air tawar. Sebab ikan air laut hidup pada kondisi hipertonik, sedangkan ikan air tawar hidup pada kondisi hipotonik. Nah, pernyataan ini terbalik ya. Jadi ikan yang hidup di laut itu lebih sedikit urinnya dibandingkan dengan yang hidup di air tawar. Berarti ini salah ya. Nah, coba lihat pernyataannya. Ikan air laut bersifat hipertonik. Nah, betul. Hipertonik betul. Dengan cairan yang ada di tubuh di dalamnya. Sedangkan di air tawar bersifat hipotonik. Ya kan, tawar ya. Berarti konsentrasi air di luar tubuhnya sifatnya hipotonik. Berarti nomor 8 jawabannya D. Nomor 9, sel-sel parenkim yang memanjang dalam silinder pusat tumbuhan lumut berperan dalam pengangkutan. Tumbuhan lumut itu belum memiliki berkas pembuluh angkut. Ya, dia tidak memiliki berkas pembuluh angkut. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan peralihan antara talus dan kormus. Talus itu adalah tumbuhan yang belum bisa dibedakan akar, batang, dan daun, alga, misalnya ganggang. Kormus adalah tumbuhan yang sudah bisa dibedakan akar, batang, dan daun. Nah, contohnya ya dikotil, monokotil, paku, itu akar, batang, daunnya jelas. Tapi kalau lumut belum jelas. Paling bagian yang bisa kita amati adalah bagian yang mirip akar yang nempel di dinding. Itu berupa rhizoid. Tapi kalau daunnya kan masih kecil-kecil, batangnya tidak jelas. Nah, karena dia masih tumbuhan ini masih sederhana, peralihan, maka dia juga belum memiliki pembuluh angkut yang spesifik. Nah, dengan cara apa pengangkutannya? Pengangkutannya itu adalah dengan sel-sel parenkim yang memanjang. Ini betul. Tapi sel parenkim ya, sel dasar bentuknya memanjang. Tapi si lumut belum punya silinder pusat. Karena kan hanya berupa sel-sel saja. Nah, kalau begitu pengangkutannya lewat apa? Tidak punya alat angkut melalui sel. Selnya adalah sel parenkim. Ya. Kalau silinder pusat ini ada dikotil dan monokotil. Nah, ini salah. Ini yang membuat salah. Berarti yang 9 ini salah karena ada silinder pusat. Yang ininya belum memiliki berkas angkut. Berarti betul. Jawabannya D. 10. Kuda laut dan kuda nil adalah hewan yang termasuk dalam kelas mamalia. Kuda nil ya mamalia, tapi kuda laut masuk Pisces. Salah berarti. Sebab hewan-hewan yang termasuk ke dalam kelas mamalia memiliki kelenjar susu. Betul. Yang mamalia berasal dari kata mamai. Mamai itu kelenjar susu.
Jadi salah, betul. Jawabannya D. 11. Tahapan proses respirasi paling banyak menghasilkan ATP adalah di transfer elektron. Betul, di transfer elektron. Dari 38 ATP yang dihasilkan dalam satu molekul glukosa, 38 itu yang kotor ya, karena nanti harus dikurangi lagi 2 untuk pengangkutan, jadi 36. Makanya nanti kalian jangan jangan bingung kalau ada yang menyebutkan 38 atau 36. Kalau yang 36 berarti sudah dikurangi pemakaian pada saat terjadinya respirasi aerob. Nah, kalau Ibu ini yang kotor itu 38. Nah, yang 38 itu 34-nya itu terjadi melalui transfer elektron. Dari mana transfer elektron? Transfer elektron itu adalah pengubahan NADP dan NADP dan FADH menjadi ATP. Nah, kalau ATP ini kan energi yang sudah siap dipakai. Tapi kalau NADH dan FADH2 itu belum bisa dipakai. Dia masih berupa calon bahan energi. Nah, untuk bisa dipakai jadi energi, dia harus dirubah dulu menjadi ATP. Di mana prosesnya terjadinya? Di proses transfer elektron. Ini transfer elektron NADH yang dihasilkan dari setiap tahapan respirasi, dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs itu menghasilkan NADH dan FADH. Kemudian diolah di transfer elektron untuk menjadi ATP. Ya, jumlahnya adalah 34 ATP. Sebab akseptor terakhir ion hidrogen pada transfer elektron adalah oksigen. Ya, betul ya. Nah, berarti pada rantai makanan akseptor ion hidrogen pelepasan berlangsung secara bertahap menghasilkan energi lebih banyak. Akseptor terakhir hidrogen adalah O2 yang menghasilkan molekul H2O sebagai hasil samping respirasi. Jadi jawabannya adalah B ya. Jadi tidak ada hubungan sebab ini sudah betul, ini betul, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Harusnya menjelaskan tentang proses pembuatan ATP-nya. Nomor 12. Hemofilia disebabkan oleh gen yang tertaut kromosom X yang sifatnya resesif. Apabila seorang pria menderita hemofili dapat bertahan jika perkawinan dengan wanita normal, maka 50% dari anak perempuan yang diperolehnya adalah hemofilia. Sebab anak laki-laki tidak mendapatkan kromosom X dari ayahnya. Nah, kita lihat dulu bahwa di pantesan di bawah. Nah, di sini ini ada gen hemofilia, itu tadi tertaut di kromosom X, tepatnya di X, karena kromosom X itu X atau Y. Nah, kalau di perempuan ya hanya X saja, tapi kalau Y berarti itu sudah pasti di laki-laki. Kalau di X bisa di perempuan, bisa di laki-laki ya, karena laki-laki ada X-nya, XY laki-laki, berarti bisa ada X-nya kan. Nah, kalau wanita XX, kalau ada yang tertaut di kromosom Y, wanita tidak akan menderita. Tapi kalau tertautnya di X, di perempuan atau di laki-laki. Nah, kita lihat ini genotipnya dulu. Ibu tadi kan tertulisnya ini di resesif. Ini H-nya H besar, berarti dominan. Jika H-nya besar dua-duanya, berarti kalau punya genotip seperti ini adalah wanita yang normal. Nah, kalau yang salah satunya ini H-nya kecil, nah ini pun normal. Secara
secara penotip normal. Tapi kalau genotipnya beda kan? Ini genotipnya. Penotipnya normal, tapi normalnya secara genotip adalah normal karier, pembawa karena ada XH. Karena ini kan tadi tertaut di X dalam keadaan resesif. Nah, kalau ini haknya hak kecil dua-duanya, berarti ini adalah wanita penderita. Penderitanya penderita karena lambangnya H, berarti hemofilia. Nah, di laki-laki, ini laki-laki itu ada Y-nya ya, tadi tertautnya di X. Maka lihat di X saja ininya, tandanya. X, H-nya besar, berarti ini laki-laki normal, pria normal. Tapi kalau H-nya kecil, berarti ini pria penderita hemofili. Jadi kalau di perempuan, genotipnya tidak 3 macam, tapi penotipnya 2. Penotipnya penderita dan normal, karena ini sebenarnya normal ya. Tapi kalau di laki-laki ada 2 genotip, 2 penotip. Nah, sehingga kalau ada hemofilia tadi pria menderita hemofili, berarti yang ini dapat bertahan hingga perkawinan dengan wanita normal. Ini dengan wanita normal. Maka 50% anak perempuannya diperoleh 50% hemofilia. Tidak, tapi ini kan ada XH1 ya, H-nya. Ketemu dengan ini. Maka anaknya 50%-nya bukan hemofilia, tapi normal karier. Karena ada ini 1. Jadi yang ini semua normal karier. Berarti yang ini salah. Nah, anak laki-laki tidak pernah mendapatkan kromosom X dari ayahnya. Yang laki-laki kan ini nih. Ya, yang X itu ya dari ibunya. Kalau Y ya dari ayahnya. Karena yang punya Y itu ada di ayah, ada di pria. Maka yang ini adalah benar. Jadi salah, benar. Jawabannya D. Demikian soal 006.